Integritas. Amsal 2 ayat 9. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Jemaat yang terkasih, bulan Juni bagi KPK di era kepemimpinan Firly Bahuri tak seindah seperti puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi. Sebab di bulan ini integritas lembaga anti rasuah itu sedang digerogoti masalah integritas. Dalam sebulan, KPK di era kepemimpinan Firly Bahuri CS terus-terusan diterpa masalah integritas. Terbaru adalah oknum pegawai yang menilap uang dinas sampai 550 juta rupiah. Sebagaimana diketahui, belakangan KPK terus-menerus digerogoti oleh oknumnya yang miskin integritas. Tercatat dalam sebulan, lembaga anti rasuah itu menjadi sorotan publik karena beberapa masalah. Dari mulai soal pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK, pelecehan terhadap istri salah satu tahanan, hingga terbaru soal oknum pegawai yang menilap uang dinas. Terungkapnya pungutan liar di rutan KPK adalah anggota Dewan Pengawas KPK Albertino Ho yang membeberkan temuannya ini dalam konferensi pers pada hari Senin 19 Juni 2023. Albertina mengklaim bila pengungkapan hal ini dilakukan Dewas KPK tanpa adanya pengaduan yang diterima. Albertina menyebut praktik pungli yang baru diketahui ini nilainya fantastis dalam kurun yang singkat. Detik.com 28 Juni 2023. Jemaat terkasih, memang kejadian akhir-akhir ini di KPK sangat memprihatinkan. Sebuah lembaga yang menjadi ujung tombak kebenaran, kejujuran, keadilan dirusak oleh beberapa oknum di dalam KPK. Seharusnya KPK menjadi teladan, tetapi oknum di dalamnya yang justru merusak. Ini akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu. Integritas KPK benar-benar dipertaruhkan. Tanpa integritas, sulit sekali KPK melaksanakan tugasnya. Semoga kejadian ini cukup sampai di sini, sehingga KPK bisa lebih fokus pada tugasnya, yaitu memberantas korupsi. Jemaat terkasih, penulis Amsal menyebut kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Ketiga hal itu adalah hakikat dari integritas. Siapapun yang disebut berintegritas pasti memegang teguh kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Harkat dan martabat siapapun ditentukan oleh kesetiaannya di dalam melakukan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Yang pertama, kebenaran, yaitu bertindak atas dasar kebenaran hukum. Hukum menjadi pijakan dalam melakukan sesuatu. Hidup benar adalah hidup sesuai dengan hukum. Bagi orang beriman, hidup benar adalah hidup yang mendasarkan diri pada perintah atau hukum yang diberikan Tuhan. Dasatitah dan hukum kasih adalah ringkasan kebenaran. Kita disebut berpegang teguh pada kebenaran jika kita melakukan dasatitah dan hukum kasih dengan konsekuen dan konsisten. Kedua, kejujuran, yaitu bertindak berdasarkan hati nurani, menyatakan apa yang sebenarnya berdasarkan kebenaran yang dibisikkan di hati nurani kita. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Itulah kejujuran. Berani menyatakan yang sebenarnya dengan siap menanggung risiko apapun. Jujur adalah menyatakan yang sesungguhnya, tidak menyembunyikan kebohongan. Ketiga, keadilan, yaitu tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, tidak membeda-bedakan. Seorang hakim yang adil akan mengambil putusan sesuai dengan kadar kesalahan atau kebenarannya, berdasarkan pada hukum yang berlaku. Jika salah dihukum, jika benar dilepaskan, adalah contoh sederhana keadilan. Berlaku adil artinya tidak berat sebelah, berlaku sama kepada orang lain sesuai dengan keberadaannya masing-masing. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami berpegang teguh kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Itulah integritas sebagai orang beriman. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.